Oke, lanjut. Aman ya? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Sirajuddin Khalil Muhammad. Biasa dipanggil Udin dari Teknik Biomedis Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Jadi, bicara tentang Mawapres, ya teman-teman taunya Mawapres itu apa sih sebenarnya? Sudah berprestasi. Mawapres berprestasi. Kenapa sih harus ada Mawapres gitu? Role model. Oke, untuk apa? Role model gitu ya. Nah ya, jadi bicara tentang Mawapres ya itu ada kaitannya dengan sebagai bentuk apresiasi teman-teman, bahwasanya ada orang-orang di luar sana, mahasiswa sana yang mereka berusaha lebih daripada orang-orang lain, daripada mahasiswa lain yang mereka diharapkan jadi agen perubahan untuk kemudian karena dampak yang mereka berikan. Nah, Mawapres dijadikan sebagai checkpoint di situ. Checkpoint, oke. Kira-kira kamu sudah lain nggak ya? Kamu sejauh ini tingkatnya sudah sejauh apa sih, seperti itu dampak yang kamu berikan. Nah seperti itu. Nah Mawapres ini itu dibagi, biasanya emang Mawapres ini bisa dikatakan paling bergengsi di antara kompetisi individu lainnya. Ada tingkatannya dari fakultas, kemudian universitas, lalu tingkat nasional. Nah dari tingkatan tersebut, alhamdulillah aku jadi Mawapres fakultas waktu itu. Tahapan-tahapannya sendiri itu dimulai dari basically aku mulai mengenal Mawapres itu bahkan sebelum aku kuliah, ya sebelum aku kuliah, gitu ya. Kayak rata-rata memang orang-orang Mawapres ini memiliki daya pikat yang menarik menurutku, dan itu yang menurutku bisa jadi patokan bahwasanya oke, ketika aku kuliah aku mau kayak mereka gitu ya. Ya mungkin itu pikiran dari jutaan orang lainnya gitu, sehingga kami berkompetisi di situ. Nah untuk fakultas sendiri tahun 2021 aku nyoba, waktu itu gagal ya. Gagalnya waktu itu karena pertama bahasa Inggrisku nggak sebaik itu, dan ide yang kubawakan tidak sematang itu. Lalu di tahun 2020 nyoba lagi dan alhamdulillah berhasil menjadi Mawapres Fakultas Sains Teknologi. Itu tahapan yang aku lewati ya. Waduh, aku boleh tanya balik nggak? Ya, kalau kalian memang udah pernah ikut lomba nggak? Pernah sekali. Waktu itu apa alasannya mau ikut lomba? Pengen cari pengalaman. Cari pengalaman, terus dan Skill baru. Oke, boleh. Ya, kalau bahas tentang alasan apa sih ikut lomba gitu ya? Aku bagi jadi tangible sama intangible, dampak yang nampak nih sama yang enggak gitu. Kalau yang nampak sendiri, kita gak munafik, kita butuh uang. Kita butuh uang. Ya, kita butuh uang, dan kedua apa ya? Juga relasi ya pasti ya. Orang-orang lomba itu biasanya mereka adalah orang-orang berpikir kritis. Pernah nggak sih kalian dengar bahwasanya lawan debat kalian adalah teman untuk berpikir kritis? Ya, lawanku adalah orang-orang yang temanku untuk berpikir kritis, dan setiap kali aku lomba aku pasti menjaga hubungan itu hingga sampai berkemudian hari, sehingga bahkan lawanku itu nanti akan menjadi teman proyekku. Biasanya seperti itu aku jadikan mindsetku. Maka kemudian untuk intangible-nya benar banget tentang pengalaman, kemudian tentang exposure, kita bisa merasakan kemana-mana dan bisa gratis gitu ya. Bayangkan aja almetmu bisa merasakan berbagai macam hotel di Indonesia. Nah itu aja, itu kenikmatan tiada tara yang baik lagi. Tapi inti utamanya teman-teman dari semua tangible tadi kan itu mungkin lebih kepada keakuan ya. Maka baik lagi dari semua prestasi itu tujuan utamanya adalah tentang menjadi role model bahwasanya kalian bisa seberapa besar sih dampak yang kalian berikan nanti di kemudian hari. Kalau cuma dampaknya dikasih buat kalian sendiri, ya buat apa prestasi gitu. Itu prestasi itu jadikan patokan. Oke, aku bisa sampai sini, yuk adik-adikku bisa lebih baik daripada aku gitu. Struggle tentang lomba. Nah, aku balik lagi deh. Kalian kalau lomba terbalik ya. Pernah nggak merasa sering kalah gitu kalau lomba? Ya. Gimana rasanya waktu itu? Sedih sih, kayak kita udah usaha tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi rasanya pengen mengasah lagi, kok apa ya yang menurut aku nggak menang di lomba ini. Jadi biar kedepan
semuanya bisa ikut lomba lagi dan kemenangannya. Persis banget ya, itu yang aku rasakan sih. Jadi mungkin orang-orang melihat aku ya banyak prestasi gitu ya, tapi sebenarnya prestasiku itu adalah satu di antara seperempat di antara 4 percobaanku. Kebayang ya, jadi itu adalah satu dari 4 percobaan yang pernah aku berhasil gitu di setiap bidang. Kayak misalkan esai, dulu pas maba itu aku mungkin dihitung bisa sampai belasan esai yang aku coba gitu ya, tapi itu gak pernah ada yang menang gitu, gak pernah ada yang menang. Jadi banyak banget percobaan yang aku gagal kayak gitu. Kayak misalkan robotik pun, kalau teman-teman mungkin aku bisa juara 3 itu suatu hal yang itu gak instan banget teman-teman. Jadi bayangkan aja setiap hari aku harus begadang, aku dan tim ya, kita harus begadang selama sebulan 2 bulan untuk mempersiapkan robot kita yang udah habis berjuta-juta karena seringkali error dan sebagainya macamnya. Nah, ketika menghadapi keresahan itu biasanya sih memang balik lagi mindsetnya adalah aku kembali lagi ke why biasanya. Why sih, kenapa sih aku ikut lomba ini gitu, apa sih target yang aku mau capai dari lomba ini. Itu hal-hal yang aku lakukan. Dan kalaupun masih kamu menemukan why-nya, biasanya aku balik lagi sih, mungkin agak keislaman dikit, aku biasanya baliknya ke Allah lagi sih biasanya. Itu teman-teman. Ya oke. Berbicara tentang manajemen waktu, aku kayaknya bukan orang yang sempurna banget. Beberapa kali pun kena marah dosen juga kan. Beberapa kali juga sempat diomelin teman-teman gitu terkait manajemen waktu. Dan no problem, itu adalah cara buat kita belajar. Nah, kalau aku sendiri, ini tools yang umum sekali. Aku tahu tools ini dari mana? Aku tahunya dari Mawapres 1 Indonesia. Ya, jadi beliau dari Universitas Indonesia waktu itu, beliau mengatakan bahwasanya beliau menggunakan Google Calendar gitu. Semenjak aku mendengar podcastnya beliau, oke, aku terinspirasi juga. Kayaknya aku harus pakai Google Calendar juga deh. Dan sejak saat itu manajemen waktu sudah jauh lebih baik kayak gitu. Dan aku biasanya memberikan kompensasi. Jadi misalkan nih dari jadwal A ke jadwal B, at least kalian harus nyiapin selang waktu lah 20 menit gitu ya buat jeda di antara mereka. Jangan terlalu ngoyo gitu, langsung habis ini langsung ke sini gitu. Biasanya itu tidak baik ya buat kalian sendiri, karena kalian butuh transisi dan sebagainya macamnya. Nah, selain manajemen waktu tadi, aku biasanya pakai to-do list ya teman-teman, karena baik lagi ya, kadang biasanya ini banyak banget tugasnya gitu ya. Jadi ya emang harus banget ngelatih prioritas tadi. Ya itu gak bisa didapat hanya 1-2 hari, itu butuh waktu yang jangka panjang. Baik lagi itu ya butuh proses seperti itu. Wah, oke. Bicara tentang masa lalu ya. Misalkan aku ketemu dengan seorang Sirojudin maba gitu ya. Oke, Sirojudin, kamu sudah melewati jarak yang luar biasa ya. Ketika SD, kamu dari kecil adalah seorang anak yang penyakitan, kesakitan, setiap hari harus keluar bolak-balik rumah sakit. Kamu lahir dari perjuangan ya. SD-mu kamu bolak-balik 14 km naik angkot ditemani oleh kakakmu. Sejak kecil kamu sudah dilatih untuk menjadi seorang yang mandiri, Bin. Maka kemudian ketika tingkat SMP, kamu berupaya untuk keluar dari zona nyamanmu. Setiap hari kamu tahajud, setiap hari kamu sholat duha, setiap hari kamu menjadi pribadi yang jujur, tidak pernah bohong sekalipun, sehingga menjadikan kamu menjadi ketua takmir dan berhasil mendapatkan 6 golden ticket ke tingkat SMA di luaran sana. Kemudian di tingkat SMA kamu mencoba untuk usaha lagi. Waktu itu kamu berhasil meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional, kamu berhasil menjadi penghafal Quran waktu itu, dan kamu bahkan bisa menerima golden ticket di Universitas Airlangga. Nah, tahapan itu pasti bukan tahapan yang sederhana, Din. Nah, apakah kamu di kuliah ini hanya akan menjadi orang biasa, orang-orang yang hanya mengalir seperti air? Tidak juga, Din. Cobalah kamu refleksikan diri. Kamu sudah ada di titik ini. Menjadi bagian dari Universitas Airlangga itu suatu hal yang luar biasa. Dan kamu waktu itu pernah bilang kan, kamu mau kuliah gak mau bayar, gak mau ngerepotin orang tua. Dan alhamdulillah saat ini kamu malah bayarin adik-adikmu sekolah gitu ya. Nah, di titik ini aku ya percaya kamu bakal bisa terus belajar sampai setidaknya
Bahkan setelah lulus pun kamu harus terus belajar. Setidaknya mimpi-mimpi yang kamu tulis di kamarmu itu semuanya bisa terwujud, at least 90% dari semua mimpi-mimpi itu gitu. Semangat Adin, semangat buat belajar terus. Oke, mungkin untuk pesannya aku ambil filosofi pendaki ya. Teman-teman pendaki mungkin? Waduh, kurang tahu kalau pendaki. Belum pernah daki gunung? Belum Pernah ya. Namanya daki itu kan pasti ada naik ya. Kita ada posisi di mana jalannya itu naik. Kadang ada juga jalan menurun, kadang ada juga jalan yang datar. Ya, jalan datar itu ya kita tahu dia nyaman, santai. Jalan menurun pun juga sama. Jalan menurun bahkan lebih santai lagi gitu. Kita nggak usah effort buat melangkah. Tapi jalan mendaki, kita tahu bahwasanya itu susah. Kita tahu itu penuh dengan tantangan. Tapi kita percaya bahwasanya dengan jalan mendaki itu adalah cara bagi kita untuk mencapai puncak-puncak selanjutnya. Nah, filosofi itu mohon teman-teman gunakan dengan baik. Ya mungkin teman-teman capek nih pas kuliah, waduh, nangis dikit gak ngaruh ya. Nangis dikit gak ngaruh ya, usaha aja terus semaksimal mungkin, cobalah exposure sebanyak mungkin. Bagi seorang maba, cobalah sebanyak mungkin exposure-nya, organisasi, kepanitiaan, lomba-lomba, exposure internasional, coba aja semuanya. Nanti kalau sudah teman-teman nemu, mungkin ambillah di semester 5, semester 6, cari itu tujuan utama kalian di kuliah ini apa, terus kejar itu, fokus di hal tersebut. Itu pesan dari aku. Semangat, insya Allah bakal banyak teman-teman di luar sana, banyak teman-teman di Universitas Airlangga, bahkan di teknik biomedis pun orang-orang hebat, orang-orang yang bisa bantu teman-teman buat improve bareng, buat belajar bareng. Dan kalaupun memang teman-teman butuh bantuan aku buat ngobrol, nanya-nanya or something gitu ya, aku open access, kayak ChatGPT aja ya, open access gitu ya. Ya bisa nanti bisa DM di IG or bisa hubungi di ya gitu aja. Thank you teman-teman.